Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Ubed di UBD Channel. Dalam kesempatan ini, mari kita belajar tentang dalil mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafalkan Quran surat An-Nahl ayat 114. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan perilaku mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Dalil mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi secara lengkap akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Adapun cakupannya meliputi Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemudian terjemahan dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemudian kosakata dari Quran surat An-Nahl ayat 114 ditambah hukum tajwid dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Apakah hanya Al-Quran saja? Tidak, ditambah lagi dengan hadis yang menjelaskan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang terakhir adalah makna dari Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sekarang bayangkan, nasi hangat, semangkok sup, ayam goreng, buah-buahan, melon, semangka, pisang, jeruk. Ditambah lagi minuman, es teh, teh hangat, susu, kopi. Ya, semua adalah makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi, yaitu makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sebagai umat Islam harus bisa memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Harus bisa memperhatikan makanan dan minuman itu dari mana memperolehnya. Apakah halal? Halal makanan dan minumannya. Halal makanan dan minumannya itu diperoleh. Karena apa? Makanan dan minuman yang haram itu menjadikan penghalang atau penghambat bagi seorang hamba kepada Allah. Yang terhambat adalah doanya sulit untuk dikabulkan, ibadahnya sulit untuk diterima. Maka dari itu segeralah bertobat, pilih yang halal dan bergizi. Makanan yang baik bagi tubuh adalah makanan yang bergizi dan sangat banyak zat-zat yang dibutuhkan tubuh itu semua harus terpenuhi. Berikut ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa manusia harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Quran surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kosakata dari ayat ini, fakulu, maka makanlah, mimma rozaqaku, dari rezeki
yang diberikan Allah kepadamu. Allah dari Allah, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Waskuru, maka bersyukurlah. Nikmata, kenikmatan Allah kepada Allah. In kuntum, jika kamu iyahu, hanya kepadanya tak budun, menyembah. Selanjutnya, untuk mempelajari hukum tajwid dari Quran surat An-Nahl ayat 114, simak tayangan berikut ini untuk selengkapnya. Nah, untuk memahami hukum tajwid pada ayat ini, silahkan di-pause videonya. Untuk memahaminya, saya rasa bisa dibaca sendiri. Berikutnya, dalil yang kedua bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Simak tayangan berikut ini untuk selengkapnya. An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, yaitu halal, dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Tersebut, yang pertama dari Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Selanjutnya kita bahas tentang makna dari kedua dalil tersebut. Yang pertama dari Quran surat An-Nahl ayat 114, Allah menyuruh manusia untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi yang sudah disediakan Allah di muka bumi ini, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari hewan yang tinggal di daratan maupun di lautan. Semua sudah disiapkan oleh Allah kepada manusia. Akan tetapi Allah melarang manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Contohnya hal-hal yang dapat memabukkan. Makanan dan minuman yang memabukkan itu adalah godaan setan. Maka makanan minuman yang memabukkan itu disebut makanan dan minuman setan. Kenapa bisa disebut makanan dan minuman setan? Sebab seseorang yang mabuk pasti dia akan lupa kepada siapa Tuhannya. Dan dia akan lupa siapa dirinya. Ketika seseorang itu lupa akan siapa dirinya, maka permusuhan pasti akan terjadi. Kalau permusuhan terjadi, berarti itu semua adalah tipu daya setan. Yang kedua, makna dari Quran surat An-Nahl ini, Allah memerintahkan untuk selalu, kita disuruh untuk selalu bersyukur.
Setiap apa yang kita gunakan ini, apa yang kita miliki, tidak lain tidak bukan adalah rezeki dari Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Selalu beribadah kepada Allah. Sebelum makan, berdoa. Setelah makan, berdoa. Kita punya pakaian bagus, kita gunakan untuk ibadah. Supaya apa? Kita bisa ibadah dengan istiqomah dan konsisten. Potongan ayat yang sangat terkenal bagi kita. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Dijelaskan jika kamu bersyukur akan ditambah kenikmatannya. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Yang ketiga, makna dari Quran surat An-Nahl ayat 114 ini pasti akan menumbuhkan manusia memiliki perilaku yang terpuji. Manfaat dari makanan yang halal pasti membentuk tubuh semakin sehat. Kalau tubuh ini sehat, mau bekerja mudah, mau ibadah mudah, mau sekolah ibadah. Itulah yang disebut perilaku terpuji. Berikutnya, makna dari hadis dari Nabi Muhammad di atas tadi menjelaskan bahwa perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sudah sejak zaman para rasul-rasul terdahulu. Semua diperintahkan untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, menghindari yang haram. Saya kira video singkat ini bisa menambah wawasan kita terhadap materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.